Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, pada semangat sekali ya. Iya dong. Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas Fadil. Siap berdoa. Selesai. Makasih, Fadil. Oke. Selanjutnya kita absen dulu ya. Baik, Bu. Ayu, hadir. Hadir, Bu. Oke. Jihan, Hadir, Bu. hadir. Istika, Hadir, Bu. Ruby, Krisna, Hadir, Bu. Riza, Hadir, Bu. Wisnu, Hadir, Bu. Wanda, hadir. Nun, Hadir, Bu. Cuk, Hadir, Bu. Habil, Hadir. Marisa, Hadir. Tiara, Hadir, Bu. Riza, masuk Riza. Malam ya, Bu. Ada apa itu? Ada, Bu. Ada, Bu, banyak. Banyak, Bu. Ada keluarga, Bu. Baru keluarga. Ada yang sakit, Bu. Sebelum itu apakah ada guru yang sudah masuk? Ada. Oke, belajar apa kalau boleh tahu? Kenalan. Oke. Maaf, sebelumnya Ibu belum menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Pertama itu ada mengaitkan lembaga jasa keuangan dengan bank. Yang kedua menganalisis manfaat lembaga jasa keuangan. Yang ketiga membuat pola hubungan antara OJK dan lembaga jasa keuangan bank. Yang keempat menampilkan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Sebelumnya motivasi dulu, coba ada yang bisa baca? Saya, Ibu. Ya, tulisnya silakan. Pada motivasi pagi hari ini, saya akan memberikan motivasi dari William Arthur Ward. Belajar di saat orang lain tidur, bekerja sementara yang lain bermalas-malasan, mempersiapkan segala sesuatunya di saat orang lain bermain, dan bermimpi sementara lainnya sedang berharap. Jadi maksudnya itu ketika orang lain lagi tidur, kita belajar. Terus ketika orang lain sedang bermain, kita belajar. Nanti di saat masa depannya ketika orang lain baru merintis, kita sudah mendapatkan hasilnya. Ya, kebetulan buat jadi kuncinya itu belajar. Karena kalau kita mau sukses itu pasti kita mempersiapkan semua itu dengan belajar. Oke. Tias boleh nih diambil satu. Yeay, terima kasih, Bu. Yang lainnya juga aktif ya. Nanti bisa Iya, Bu. diambil. Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan bank dan OJK. Ada yang pernah dengar nggak tentang lembaga jasa keuangan bank dan OJK? Pernah, Bu. Pernah. Apa itu, Husnu? Ada yang tahu selain Husnu? Saya itu, Bu, lembaga jasa keuangan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Oke. Tepuk tangan buat Jihan. Kalian kalau menyimpan uang itu di bank atau di celengan? Bank. Celengan. Satu ya pendapatnya yang di bank sama yang di celengan. Dua-duanya. Saya. Ya, coba. Istika coba. Berdiri ya Istika. Iya. Kalau saya biasa nabung di celengan. Kenapa celengan? Karena di celengan itu saya tidak kepotong admin, Bang. Dan lebih aman juga kalau kita mau ngambil uangnya. Jadi kita tinggal logo aja di celengan. Satu meja perwakilan Bu. Selanjutnya Cuk, silakan. Dari Bang. Saya lebih suka nyimpan uang di bank karena lebih efektif, lebih aman aja. Terus juga mau transaksi apapun bisa lewat digital, jadi enak. Ada yang ketiga tahu di bank. Tapi nggak disuruh ngambil, kok ngambil? Udah disuruh ngambil. Jangan santai. Oke, tadi kan Husnu sudah yang menjelaskan lembaga keuangan bank. Oh ya Jihan sudah menjelaskan tentang lembaga keuangan bank. Yang dikatakan oleh Jihan benar banget karena lembaga keuangan bank itu merupakan badan usaha yang mengelola dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya. Oke. Nah,
lembaga keuangan ini ada 3 jenis. Siapa yang Saya, tahu? Bu. Ya, yang silakan. pertama itu bank sentral, terus ada juga bank umum dan bank perkreditan Ya, rakyat. betul. Ada bank sentral, bank umum, dan perkreditan. Pertama kita bahas adalah bank sentral. Bank sentral merupakan badan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah, dan bank sentral di Indonesia ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Ada yang tahu apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia. BI. Maksudnya tugasnya atau perannya gitu buat Jadi pusat keuangan di Indonesia, Bu. Oh, iya. Ambil. Itu Riza dibaca. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertugas untuk mengelola 3 bidang, yaitu moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ya, jadi Bank Indonesia itu punya 3 tugas, yaitu dalam bidang moneter, sistem pembayaran, dan mengatur stabilitas sistem keuangan. Terima kasih Riza. Iya, Ibu. Selanjutnya ada bank umum. Coba Kis baca. Ya, bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada yang tahu contoh dari bank umum? Kan kadang nabungnya di bank, terus itu di banknya di bank apa? BCA. BCA dan itu Bank Mas. BCA itu termasuk ke dalam bank konvensional. Bank umum dulu. Nah, terus kalau BCA itu kan bank syariah. Jadi maksudnya ke bank syariah, dan kalau BCA, contohnya BCA itu maksudnya ke bank konvensional. Oke. Salah dikit, Bu. Nah, coba yang bisa jelaskan maksud dari alur bagian ini? Eh, Ayu nih, Bu. Reza coba sekarang. Waduh, Reza. Waduh. Reza udah siap banget nih. Dari sini nih, berarti bisa dari sini yang udah tulis dari sini dan Itu kan bank, Bu. Iya, Bang. Dulu telepon, Bang. Itu memberikan imbalan berupa Berupa bagi hasil bunga. Iya, Bu, dari bank itu bank itu menyalurkan Semangat. bank itu ada tabungan, terus ada giro, sertifikat deposito. Nah, terus nasabahnya ini yang nabung itu dikasih imbalan itu bagi hasil dan bunga, hadiah sama bonus dari bank juga. Terus masyarakatnya itu biasanya ngasih jasa pinjaman kepada bank kayak bagi hasil gitu, Bu. Jadi yang nabung itu sama aja bank menerima pinjaman dari mereka itu karena bank bisa memutar uang kembali. Terus untuk menyalurkan dana itu seperti kredit pinjaman, terus kredit pembiayaan. ya, tepuk tangan buat Nustu dan Reza. Alhamdulillah dapat. Oh iya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, Bu. Jadi Itu senang. buat Jihan sama Ayu. Nah, tadi Yang ada ada banget dua. yang dikatakan sama Unul. Yang pertama itu bank itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, sertifikat deposito atau deposito. Kemudian bank menyalurkan dananya itu dalam bentuk kredit pinjaman uang atau kredit pembiayaan. Nah, dari kegiatan ini masyarakat itu memberikan biaya jasanya kepada bank berupa bagi hasil, margin, fee dan sebagainya. Nah, yang ini bank memberikan imbalan. Nah, kan menabung di bank pasti kan mendapatkan bunga dari bank. Nah, bank ini memberikannya dalam bentuk bagi hasil, bunga, hadiah atau bonus. Ya. Sampai sini sudah paham sedikit? Paham, Bu. Paham, Bu, banyak. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Istika boleh tolong dibacakan? BPR itu adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun bagi hasil dalam kegiatan usahanya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya. Jadi bank itu bank perkreditan itu biasanya berdasarkan prinsip konvensional dan dia itu tidak boleh memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Sedangkan kalau bank umum tadi dia boleh memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Nah, selanjutnya materinya
ada OJK. Ada yang tahu OJK itu apa? Ayo Bu. Otoritas Jasa Keuangan. Ya betul. Pengertiannya coba, Cut. Kamu mau ini dulu. Cuk lebak Bu. Buat ini pemeriksaan dan penyelidikan keuangan. Oh iya betul. Nah jadi OJK ini merupakan lembaga negara yang dibuat sebagai sistem pengaturan dan pengawasan untuk mengawasi seluruh kegiatan sektor di jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non bank. OJK juga lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Ada yang tahu peran OJK dalam perbankan? Saya nggak tahu Bu. Tumbal. Teja? Otoritas Jasa Keuangan mengatur perbankan di Indonesia itu Bu. Ya, mengatur dan mengawasi ya. Oh, ini ada wewenangnya yang dimiliki OJK terkait kasus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan. Yang pertama ada perizinan. Jadi OJK ini berhak untuk mengatur perizinan pendirian bank, terus kegiatan usaha bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas dan lainnya. Dan yang terakhir itu berhak mengatur aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risikonya, tata kelola banknya, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Oke, selanjutnya Ibu ada tayangan video, tolong disimak dulu ya. Baik Ibu. Kan sudah menyimak tayangan video tadi. Terus Ibu ada mau ngasih tugas, tapi sebelumnya mau tugas atau ice breaking dulu? Ice breaking, Ice Bu. breaking. Ice breaking kata udah pada lemes banget ya ini. Iya Bu. Oke, jadi ice breaking itu nama gamenya itu konsentrasi. Konsentrasi. Ya mulai. Tidak. Riza sikap. Konsentrasi dimulai. Nika, Ruby. Ya berarti bikin orang fokus nih. Kasih minum Reja. Konsentrasi dimulai bisa. Nah, yang kayak gitu. Udah berarti banget Bu. Udah Bu. Terima kasih ya. Menggebu-gebu nih. Nah, selanjutnya ada tugasnya ini dibagi kelompok dulu ya. Ada berapa kelompok dibaginya? 3 ya, 1, 2, 3. Yang ini kelompok bank sentral, ini bank umum, yang ini bank akreditan rakyat. Nah, tugasnya ini ya, memberikan analisis pendapat kalian apakah OJK itu berhak ikut campur mengenai dana nasabah yang hilang. Tadi kan di video tadi kan ada sekumpulan ibu-ibu yang melapor karena uangnya hilang. Nah, terus berikan solusi yang ditawarkan oleh OJK. Ya, dikasih waktu 10 menit ya. Capek? Udah semua? Udah Bu. Oke, perwakilan kelompoknya boleh siapa duluan yang mau maju? Kelompok saya Bu. Oke, Si Istika. Ruby. Oh Ruby Bu. Duduk mulut ya. Yes. Kamu duduk aja udah tunjuk. Ya tadi kan ada kasus bahwa uang nasabahnya kan hilang. Nah, kalau dianalisis seharusnya kita harus tahu dulu nih banknya itu ilegal atau enggak, terus banknya itu harus
sudah bekerja sama OJK atau enggak. Nah, tetapi kasus ini kan uangnya hilang. Kalau misalnya bank ini sudah bekerja sama OJK, harusnya itu OJK itu kan pengawasan dan pengamanan. Sehingga kalau misalnya kita bekerja sama OJK, uangnya mungkin nggak bakal hilang. Kalau menurut saya kayak gitu. Pinter banget. Mau ambil? Jangan dapat waktu. Saya sudah belum. Ayo kita channel dapat ya. Atau channel dapat ya. terkait utamanya kehilangan uang nasabah. Di dalam bank terkait terakhir ini, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan status pengawasan kepada Badan Perakiraan Rakyat dan juga Badan Perakiraan Swasta yang terdiri dari pengawasan global, pengawasan independen dan pengawasan. Terima kasih Abi tentang. Oke, sudah ya semua kelompok. Betul apa yang dikatakan tadi lagi Putri dan Habil bahwa OJK itu berhak ikut campur mengenai dana nasabah yang hilang karena OJK itu tugasnya itu salah satu tugasnya itu memberikan perlindungan pada konsumen di sektor jasa keuangan sebagaimana ada di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu dijelaskan peraturannya tentang Otoritas Jasa Keuangan, itu OJK itu berhak memfasilitasi proses mediasi dan antara konsumen dan pihak bank. Jadi kalau tidak ada titik temu, OJK itu berhak memfasilitasi. Jadi nasabah dan pihak banknya itu bisa bertemu dan mendiskusikan. Nah, jika pihak bank yang ini terbukti bersalah, maka OJK itu juga berhak mengeluarkan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, bagaimana semuanya paham? Paham, Bu. Oke, baik. Kasih Bu. Terakhir ada kuis, gue bacakan ya. Andi merupakan seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan ternama. Nah, Andi ini berencana menyimpan uang sebagai tabungan di masa depan. Maka dari itu Andi menyimpan uangnya di bank agar lebih aman dan pengelolaannya lebih terencana. Contoh di atas masuk dalam kegiatan apa? Jawab. Oke, Wanda silakan. Penghimpunan dana, Bu. Oke, kenapa menghimpun dana? Ya, jadi betul kan dikatakan Wanda, menghimpun dana karena tadi bank itu menyimpan uang si Andi ini di bank, terus kemudian bank akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Oke, beri tepuk tangan untuk Andi. Iya sih. Saya boleh dapat lagi nggak, Bu? Terima kasih Ibu. Mari ya. Baik, pembelajaran kita pagi hari ini sudah selesai. Bagaimana, apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Enggak, Bu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah ya, terima kasih. Oke, Ibu akhiri ya. Sebelum kita akhiri, sebaik angka BT kita jangan lupa mau buat ya. Jangan lupa mau buat. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.